Lo suka nonton cerita horor nggak? Atau suka dengerin cerita hantu lewat podcast? Atau lo suka nggak ngorek-ngorek pengalaman mistis orang lain pas lagi ngobrol? Suka atau enggak, kisah-kisah menyeramkan kayak gini emang laku banget sih buat banyak orang. Gue sih masih inget banget ya sama cerita KKN di Desa Penari yang sempet booming banget waktu itu. Video Nessie Judge yang cerita tentang itu aja di YouTube tembus sampai 14 juta views. Begitu juga sama video-video Raditya Dika yang totalnya ditonton 24 juta kali. Gila apa ya orang Indonesia? Kayaknya hidup belum cukup pelik kali ya. Sampai harus ditambah-tambahin repot gara-gara nonton film horor. Di luar cerita Desa Penari tadi, tentunya masih banyak banget bukti yang bisa nunjukin bahwa kita suka banget sama cerita horor. Padahal kan cerita horor itu harusnya serem gak sih? Gue sih masih inget banget ya salah satu film pendek horor yang paling serem yang pernah gue tonton. Judulnya Makmum. Premisnya sederhana banget. Jadi ada cewek yang sholat sendirian di dalam kamar kosannya. Tapi dia nggak sadar bahwa pas dia lagi sholat, ada setan yang bermakmum di belakangnya. Jadi makmum gitu kocak sih. Tapi kalau dibayang-bayangin ya serem gila. Gara-gara cerita kayak gitu aja, beberapa temen gue bilang jadi takut buat sholat sendirian dalam kamar. Atau seenggaknya, kalau lagi sholat sendirian, dimepetin tuh belakangnya sama tembok, supaya nggak ada yang nyelip. Padahal mah setan bisa nembus nggak sih? Jadi tetap aja bisa ruku, bisa sujud, nembus dinding gitu. Banyak juga yang akhirnya jadi penakut banget gara-gara suka nonton hantu. Misalnya, takut ke dapur sendirian. Takut tidur di kamar gelap-gelapan. Atau bahkan takut merem pas lagi keramas. Soalnya ngeri banget kan kalau pas melek tiba-tiba dikagetin sama makhluk yang sudahlah. Nah, dilihat dari efeknya, harusnya cerita-cerita horor kayak gitu ninggalin efek yang nggak nyaman dalam diri kita. Tapi, kenapa ya? Kita kok suka banget sih sama cerita horor? Pertama-tama, apa itu horor? Menurut para ahli, sesuatu bisa dibilang horor kalau menyajikan kejutan visual yang memancing reaksi spontan. Kejutan visualnya nggak melulu berupa gambar atau video ya, tapi juga bisa cerita verbal yang kita visualisasiin sendiri dalam kepala. Nah, biasanya ciri paling khas dari sebuah cerita horor adalah kehadiran sebuah makhluk yang menyeramkan. Baik apa? Ada nyamuk di layarnya ini loh. Ada nyamuk di lensa. Nah, biasanya ciri paling khas dalam cerita horor adalah makhluk yang menyeramkan. Kayak yang supernatural, setan misalnya, atau yang science fiction, kayak zombie. Satu hal yang perlu kita pahamin dari horor adalah fungsinya dalam realitas kita sehari-hari. Kenapa sih cerita horor itu ada? Horor berfungsi sebagai situasi imajinasi yang merangsang rasa takut kita sampai ke batasnya, tapi tetap terkendali. Inilah yang bikin horor justru menghibur. Soalnya kita jadi punya saluran nih buat ekspresiin rasa takut kita yang jarang ada di dunia nyata. Ya gila sih kalau lo ketemu zombie di dunia nyata ya, kelar hidup lo. Nah, meski horor katanya menghibur, tapi ya kita tahu lah ya, nggak semua orang bisa menikmati horor. Ada juga yang beneran ogah banget buat nonton atau dengerin cerita horor. Kenapa bisa ada perbedaan individual di sini? Oke, penelitian nemuin dua sifat yang berhubungan sama kecenderungan untuk menikmati horor. Yang pertama, sensation seeking, dan yang kedua, empati. Sensation seeking adalah kecenderungan psikologis untuk mencari-cari tantangan dan hal-hal yang baru dalam hidup. Orang-orang dengan sifat ini doyan adrenalin. Mereka bosenan dan butuh banyak stimulasi untuk bisa terhibur. Sementara kalau empati mungkin udah cukup familiar lah ya.
Ini adalah kemampuan buat meminjam sudut pandang orang lain supaya bisa memahami apa yang mereka rasakan. Orang-orang yang tinggi empatinya cenderung buat membayangkan situasi yang fiktif, menempatkan diri seolah berada dalam sebuah cerita, sensitif terhadap kondisi orang lain, dan terpengaruh oleh kondisi emosional di sekitarnya. Jadi, apa hubungannya antara menikmati horor dengan sensation seeking dan empati? Katanya, orang yang bisa menikmati horor adalah mereka yang sensation seeking-nya tinggi dan empatinya rendah. Soalnya begini, jump scare dan segala kejutan yang ada dalam tayangan horor cenderung nagih buat orang-orang yang emang nyari-nyari adrenalin. Tapi, efeknya bisa traumatis buat orang-orang yang nggak seneng sensation seeking. Sebuah penelitian lain bahkan nemuin bahwa orang-orang yang sensation seeking-nya rendah cenderung lebih kagetan pas dikasih gambar-gambar yang menyeramkan. Sebaliknya, orang-orang yang biasa sama adrenalin cenderung biasa-biasa aja, nggak kaget gitu. Nah terus, kalau hubungannya sama empati, kira-kira gini nih. Semakin mudah kita bisa bayangin diri kita ada di posisi orang lain, semakin intens juga reaksi emosional yang kita rasain. Masih inget kan sama fungsi horor dalam hidup kita? Harusnya kan horor bisa jadi saluran yang aman untuk mengekspresikan emosi takut. Yang karena kita tahu itu semua bohongan, kita jadi nganggap itu sebagai hiburan belaka. Nah ini nih, kalau empati kita tinggi banget, kita tuh seolah-olah jadi kayak nyebur ke dalam ceritanya. Jadinya kita merasa beneran lagi dikejar-kejar pembunuh berantai atau lagi dicekek kuntilanak. Mohon maaf, kalau kayak gitu, letak hiburannya sebelah mana ya? Sensation seeking dan empati bisa berbeda-beda pada setiap orang karena variasi sifat manusia aja. Ini terjadi berkat perbedaan alami dalam kerja struktur otak, dalam peran sosial budaya tempat kita tumbuh besar, atau bahkan sampai ke peran genetik. Namun, tinggi rendahnya dalam dua sifat ini nggak serta-merta bermakna ada kelainan psikologis, ada masalah mental, atau yang kayak gimana-gimana kok. Maka, nggak ada yang perlu dikhawatirin sama sekali kalau lo suka nonton horor, terus lo mikir, wah, berarti gue nggak punya empati dong, gue nggak bisa sensitif sama emosi orang lain dong, gue nggak bisa berbelas kasihan dong. Yang itu beda cerita. Walaupun sifat alami kita barangkali empatinya rendah, tapi empati itu juga sebuah kemampuan loh, yang artinya bisa kita pelajarin dan kita bisa latih. Jadi, nggak serta-merta kalau lo suka nonton horor, artinya lo psikopat dan lo nggak punya belas kasihan. Hai, terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Hari ini lo udah belajar tentang kenapa orang suka nonton horor. Di antaranya penyebabnya ada dua, yaitu yang pertama sensation seeking yang tinggi dan empati yang rendah. Dan lo juga udah tahu bahwa sifat manusia tetap bisa dikondisiin kok dengan cara belajar dan juga berlatih. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau lo suka nonton horor jadinya takut diri lo kurang empati. Kalau lo suka konten-konten tentang psikologi manusia kayak gini, masih banyak lagi loh video-video kayak gini di channel Kid in Mirror. Jadi silakan tekan tombol subscribe biar bisa ngejawab lebih banyak pertanyaan lainnya tentang manusia bareng Kid in Mirror. Bye-bye!